Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 10A hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, tolong cek dulu kondisi kelasnya. Lihat ke bawah, apakah ada sampah? Ya. Ya. Kalau ada dibuang dulu. Ya, silakan. Ya. Sebelah kanan sudah beres. Sudah rapi, bersih ya. Tidak ada kotoran, tidak ada sampah, ya. Tidak ada botol-botol kosong, semuanya rapi. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Attention please. Yes. Mega. Minggu tadi lagi tidak ready. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya untuk kelancaran kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, saya lanjutkan untuk hari ini. Apakah ada yang tidak berangkat? Saya absen terlebih dahulu. Siapa ya? Febi. Safira. Kenapa Safira? Jangan lupa Safira apa? Oke. Terus ada lagi? Safira kenapa? Ferdi. Terus ada lagi? Ferdi kenapa? Sakit. Siapa yang dispen? Oh, ikut lomba HTI ya? Oke, boleh. Berarti yang sudah hadir hari ini ada 4 anak ya. Ada yang izin, ada yang dispen, yang sakit juga ya. Semoga yang sakit Allah angkat penyakit. Baik. Nah, Bapak akan masuk kepada materi. Jadi bahwasanya Bapak akan menjelaskan tentang project ya, project yang nanti dibuat oleh kalian terkait dengan P5. P5 itu singkatan dari Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, plus nanti Bapak juga selipkan tentang PPRA. PPRA itu apa? PPRA itu singkatan dari Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Di dalamnya ada tentang moderasi beragama. Ya, misalnya nanti ada toleransi, ya ada tawasud, jalan tengah, ya ada kebinekaan dan sebagainya. Baik. Sebelumnya mungkin sudah pernah membahas ya, atau kita pernah berdiskusi terkait dengan usaha, wirausaha, kewirausahaan. Ya, jadi kewirausahaan itu tugasnya adalah ya bekerja ya untuk menghasilkan suatu produk lalu dijual dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak dan juga nanti kalian juga mendalami gitu ya, definisi, karakteristik, makna dan sebagainya terkait dengan wirausaha. Nah, nanti proyek Bapak itu adalah inovasi ya, olahan makanan dan minuman. Nah, ada tahapannya. Yang pertama itu ada tahapan pengenalan. Yang kedua ada tahapan kontekstualisasi. Yang ketiga ada tahapan perencanaan. Yang keempat ada tahapan aksi. Dan kelima ada tahapan refleksi. Baik, lanjut dulu ya. Jadi Bapak ingin bertanya kepada kalian. Di sini ada pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang wirausaha? Silakan jawab. Ada yang baru? Ya, boleh. Berdiri. Siapa namanya? Muhammad Rizal Dermat. Silakan.
Jadi kewirausaha itu adalah kita membuat dari nol, dan kewirausahaan itu orangnya, pelakunya. Oke, tepuk tangan. Jadi berwirausaha ya, bekerja membuat suatu produk. Wirausaha itu adalah orangnya, orang yang melakukan aktivitas jual beli atau menjual atau membeli sebagainya, seperti itu ya. Terima kasih. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh salah satu teman kita. Nah, di sini Bapak memperjelas bahwa wirausaha adalah sosok yang memiliki peran krusial dalam perkembangan ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Mereka adalah individu yang berani mengambil resiko, memiliki inovasi, dan mampu menciptakan peluang bisnis baru. Mari kita bahas lebih dalam tentang makna, karakteristik, dan peran penting wirausaha dalam kehidupan sehari-hari kita di sini. Nah, jadi di sini wirausaha ya adalah sosok orang yang berusaha untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau bisnis yang baru yang dilakukan oleh kita semua dengan nanti melihat daripada karakteristik peran penting apa yang akan dijual. Dari penjelasan Pak Musa ya terkait dengan konsep daripada wirausaha, karakteristik, lalu juga ada peran ya sebagai wirausahawan mengenali potensi diri. Apakah di sini teman-teman ada yang belum paham? Silakan boleh bertanya. Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fairulisa ingin bertanya, untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih sama-sama. Baik, pertanyaannya dari Safira itu bagaimana caranya mengembangkan ya bisnis baru. Sedangkan ya sangat banyak sekali produk ya yang dibisniskan gitu kan, mulai dari produk properti, produk juga makanan, minuman di sekitar. Nah, baik. Jadi jawabannya adalah caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengenali dulu ya produk yang ada di sekitar kita, baik itu yang ada di dekat kita maupun yang di jauh ya, yang ada jauh di sana ya. Bisa di Indramayu, seperti apa potensinya yang ada di situ, itu apa yang lagi viral gitu kan. Nah, tadi Bapak juga sudah sampaikan ya, kita sebagai wirausahawan itu harus berpikir kreatif ya. Ketika ada olahan minuman yang sudah ada kayak misalnya boba ya kan, nah, kita bisa kembangkan yang sekiranya yang belum ada ya. Kalau boba lagi mungkin karena sudah banyak juga ya, mungkin peminatnya juga akan sedikit mungkin. Termasuk makanan, misalnya apa? Ayam geprek, sudah banyak sekali ayam geprek ya kan, ada yang di kedai A, B, C itu banyak sekali. Tapi kita melihat itu dulu ya. Setelah kita melihat, nah caranya tadi kita mengembangkan, misalnya dari sisi tampilan ya, mungkin dari sisi rasa juga. Pastinya kalau misalnya rasa, kita tuh harus nyicipin dulu semua makanan. Misalnya satu contoh ayam geprek, ini rasanya begini. Nah, kita cari yang baru ya, kayak di sana itu seperti apa. Nah, ini endorse namanya. Baik anak-anak, jadi kita di Indramayu ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai bisnis ya, baik itu dari bisnis makanan maupun minuman. Misalnya bisnis makanan ya, di Indramayu ini ada beberapa mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan untuk berwirausaha ya. Misalnya yang pertama itu ada ya, mangga ya. Nah, mangga ini kita bisa gunakan untuk misalnya dijadikan sebagai produk keripik begitu ya, atau misalnya untuk manisan dan sebagainya. Lalu misalnya yang kedua, di Kabupaten Indramayu ya, di daerah kita tercinta ini misalnya ada laut ya. Laut berarti ada ikan ya, ada ikan
ikan yang sangat besar sekali potensi yang kita bisa ambil di sana, sehingga bisa dijadikan ikan ini sebagai dasar atau bahan dasar daripada misalnya kita gunakan untuk membuat ya seperti kerupuk begitu ya, atau misalnya keripik-keripik yang terbuat dari ikan. Ya, misalnya apa, ada keripik ikan ada nggak? Ya, keripik kulit, keripik ikan, keripik dan sebagainya. Itu bisa diambil dari bahan dasar ikan. Ya, di mana Indonesia yang kita di Indramayu merupakan daerah pantai yang ada di pinggir laut, sehingga banyak potensi ya dari ikan ini yang nanti bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat bisnis makanan ya, untuk produk kita, dan bisa kita perjualbelikan. Sangat berpotensi sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, silakan untuk teman-teman kelas 10B ini untuk membentuk kelompok secara heterogen ya. Silakan dibentuk dalam kelas ini, membentuk 6 kelompok ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan, yuk bergabung dengan kelompoknya segera. Jadi sebelumnya sudah dibagi, tinggal menempatkan dirinya kepada kelompoknya masing-masing ya. Sudah dibagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan, ini kelompok berapa? Ya, bergabung. Silakan kelompok 4, boleh di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zevita Nafisa Diba sebagai perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini ialah untuk menjelaskan produk kami, yakni Sushi and Cake. Nama dari produk kami itu Sushi Ten, jadi kita menjual sushi dan cake. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada sushi, variannya ada tuna, crab stick, mentai, dan mayonnaise. Untuk sausnya kita memilih kecap asin, karena ini merupakan perpaduan yang pas antara sushi dengan rasa asin dari kecapnya. Untuk harganya sendiri berdasarkan HPP kita, harga dari si sushinya ini untuk yang tuna kita jual 5.000, yang crab stick kita jual 3.500, yang mentai kita jual 3.000. Untuk cheesecake-nya sendiri kita jual dengan harga 9.000. Kemudian untuk kontak personnya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk sosial medianya ada di sini, IG sushiten.xb.p5sasi. Untuk TikToknya sweetiecakes p5_sasi. Bisa teman-teman follow untuk ikuti update-update dari produk kita. Saya rasa cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatian sebentar semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Di sini saya ingin memperkenalkan produk yang akan kami buat. Produk kami memiliki singkatan yaitu LIMAU. LIMAU itu artinya literally macaroni and watermelon. Produk pertama yang kami jual di sini ada watermelon ice. Watermelon ice itu bahan utamanya adalah semangka yang diberi nata de coco, lalu ada sirup dan diberi susu. Lalu produk kami yang kedua di sini ada lumpia makaroni. Lumpia makaroni ini bahan utamanya adalah makaroni, lalu diberikan irisan sosis yang dicampur dengan bumbu bolognese. Lalu ditutup dengan kulit lumpia lalu digoreng. Watermelon ice ini satu cupnya kami beri harga 8.000. Lalu lumpia makaroninya satu box yang berisi 3 kami beri harga 10.000. Lalu kami juga menyediakan paket hemat 15.000 yang sudah mendapatkan lumpia makaroni sekaligus watermelon ice. Dengan harga segitu kalian udah bisa kenyang dan juga kembung karena watermelon ice-nya. Buat kalian yang mau PO, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di bawah. Terima kasih. Oke, terukan. Oke, tadi sudah dipresentasikan
produk dari kelompok 2 ya, watermelon, lumpia, makaroni, harga dan sebagainya sudah disampaikan. Silakan, apakah ada yang mau bertanya dari audiens terkait apa yang tadi disampaikan? Boleh. Silakan. Yuk, silakan berdiri. Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azri Meganara dari kelompok 1. Saya pengen nanya, biasanya kan lumpia kan isinya daging atau sayuran. Ini kenapa isinya makaroni? Oke, bagus. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Untuk pertanyaan yang pertama, langsung dijawab. Yuk. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Azril. Kenapa lumpia isinya makaroni? Biasanya kan isinya daging. Karena emang ini keistimewaan dari produk kita. Kita emang pengen beda dari yang lain karena kita nggak suka sama yang lain. Jadi di sini kita pengen beda. Ya, jadi kita nyediainnya lumpia makaroni bukan lumpia daging. Kita sudah sampai kepada tahap akhir, yakni tahap refleksi dari rangkaian atau tahapan-tahapan yang sudah kita lalui bersama, ya, mulai dari tahapan pengenalan, ya, lalu tahap kontekstualisasi, tahap perencanaan juga, lalu yang keempat ada tahap aksi juga, lalu yang kelima ini adalah tahapan terakhir kita yaitu tentang refleksi kelompok, ya, di mana refleksi ini ya tujuannya adalah untuk kita bersama-sama bisa memaksimalkan produk yang kita buat untuk dijual kepada masyarakat, begitu ya. Dengan motivasi-motivasi nanti akan disampaikan. Untuk refleksi ini akan disampaikan oleh beberapa kelompok di sini, ya, yakni dari kelompok 5 dan kelompok 6, ya. Yang pertama dulu silakan untuk refleksinya disampaikan oleh kelompok 5, ya, terkait dengan produk P5 yang sudah dibuat. Kepada kelompok 5 untuk ke depan dipersilahkan. Mana Pak? Langsung. Pegang aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 5 dan di sini saya ingin menyampaikan refleksi kelompok dari kelompok kami. Jadi untuk pernyataan semua anggota kelompok bekerja sama dengan kelompok, validasinya adalah ya. Lalu pernyataan kedua, semua anggota kelompok mengerjakan tugas bersama-sama, validasinya ya. Lalu pernyataan ketiga, jika ada kesulitan, kami mendiskusikannya dengan kelompok, validasinya ya. Lalu yang keempat, kami saling membantu satu sama lain dengan kelompok, validasinya adalah ya. Lalu yang terakhir, nyatanya, semua anggota merasa senang bekerja dalam kelompok, validasinya adalah ya. Lalu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, siapakah yang paling banyak membantu dalam kelompokmu? Jawabannya adalah, setiap anggota kelompok melakukan tugasnya masing-masing dan semuanya saling membantu. Lalu pertanyaan kedua adalah, hal yang paling menyenangkan saat bekerja kelompok adalah ketika kita bersama-sama melakukan uji coba untuk membuat produk pada panen karya nanti. Lalu untuk yang ketiga adalah, pertanyaannya adalah, apa hal yang paling tidak menyenangkan saat bekerja kelompok adalah? Jawabannya adalah saat membuat konten promosi untuk produk. Lalu pertanyaan terakhir adalah, adakah yang akan kalian perbaiki jika kegiatan proyek dilaksanakan kembali? Jawabannya adalah
mungkin jika proyek dilaksanakan kembali, kita akan berusaha lebih kompak lagi. Dan motivasi dari saya adalah tetap semangat, jangan patah nyerah. Mungkin sekian saja dari perwakilan kelompok kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak pada kelompok 5 yang sudah menyampaikan ya refleksi kelompok ya supaya bisa termotivasi kembali dalam kerja kelompoknya. Lalu selanjutnya kelompok 6 ya dipersilahkan untuk ke depan untuk menyampaikan refleksinya ya. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama aku Mega. Aku dari perwakilan kelompok 6. Di sini mau menyampaikan refleksi kelompok saya. Yang pertama, semua anggota kelompok bekerja sama dengan kompak. Validasinya kadang-kadang. Semua anggota kelompok mengerjakan tugas bersama-sama. Validasinya juga kadang-kadang. Jika ada kesulitan, kami mendiskusikannya dengan kelompok. Iya, karena kita tuh harus mendiskusikannya biar dapat jalan keluar jika kita kesulitan. Terus kami saling membantu satu sama lain dengan kelompok. Validasinya iya. Semua anggota merasa senang bekerja dalam kelompok. Validasinya kadang-kadang. Terus, siapakah yang paling banyak membantu dalam kelompokmu? Jawabannya tuh Marsha sama Nares. Karena mereka tuh idenya banyak, guys. Jadi, bikin pekerjaan kelompok kita tuh lebih cepet gitu. Terus, hal yang paling menyenangkan saat bekerja kelompok tuh saat membuat konten dan saat melaksanakan uji coba. Hal yang paling tidak menyenangkannya saat anggota laki-laki susah diatur. Jadi tolong ya buat yang laki-laki, kalian tuh harus harus tepat waktu mengerjakan tugas kalian masing-masing biar kita tugasnya juga cepat selesai. Terus, adakah yang kalian perbaiki jika kegiatan proyek dilaksanakan kembali? Jawabannya tuh iya, akan memperbaiki kekompakan anggota kelompok. Udah Bapak. Ya. Motivasinya. Oke, motivasinya kita tuh harus mengerjakan tugas kita dengan benar, dengan baik agar kelompok kita tuh dapat yang terbaik gitu guys ya. Bapak tepuk tangan. Oke, kepada Mega ya, ketua kelompok dari kelompok 6 ini sudah menyampaikan, terima kasih banyak dan boleh duduk kembali ya. Baik. Ya. Pada intinya semua di sini sudah mengerjakan dengan standar yang sudah ditentukan, yakni standar baik ya, dari mulai produk awal ya, pengenalan ya, lalu juga kontekstualisasi terhadap produk-produk yang sudah kalian buat, lalu ada tahap perencanaan, direncanakan dengan sudah sebaik-baiknya begitu kan, ada aksi juga ya, dan sudah juga disampaikan ketika waktu kemarin ya, itu apa namanya, membuat seperti gladi lah begitu ya, memasak atau membuat makanan dan minuman yang sudah kalian laksanakan, aksinya seperti itu. Lalu kita juga sudah melakukan refleksi sehingga di sini semuanya tadi yang disampaikan oleh ketua kelompok 6, semuanya harus bekerja sama, semuanya harus kerja bagus sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semua olahan minuman dan makanannya itu bisa
terjual, laris manis dan untung semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf sebelum kita tutup dipimpin doanya dulu oleh KM. Ya. Pelajaran pada hari ini alhamdulillah kita bersama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. ya beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM yang sudah memimpin doa, dan dari Bapak itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.